Vladimir Putin dan Insinyur Soekarno, dua tokoh yang berkarisma, pemberani, dan tegas. Ternyata dua tokoh ini memiliki kesamaan, yaitu melakukan operasi militer di negara tetangganya masing-masing. Mereka sama-sama khawatir jika negara tetangganya tersebut hendak bergabung dengan negara-negara barat. Kira-kira apa penyebab kedua tokoh ini memiliki sikap yang begitu sangat mirip? Bersama RBI TV, mari kita bahas lebih lengkap. Pengamat pertahanan Indonesia, Koni Bakri, menilai bahwa invasi Rusia yang dilakukan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina ada kesamaan dengan yang dilakukan oleh Soekarno melalui operasi militer Ganyang Malaysia di era tahun 60-an. Rusia sejak tahun 2008 telah memperingatkan Ukraina untuk tidak bergabung dengan Pakta Pertahanan Pasifik Utara atau NATO pimpinan Amerika Serikat. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky, Ukraina semakin digiring untuk bergabung dengan NATO. Sementara, tahun 1961, Malaysia ingin menggabungkan wilayah Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat. Keinginan tersebut ditentang keras oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris dan merupakan kolonialisme imperialisme dalam bentuk baru. Menurut Soekarno, konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan Asia Tenggara. Soekarno khawatir keberadaan Inggris mengancam kemerdekaan Indonesia dan mengancam stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Putin dan Soekarno sama-sama melakukan operasi militer di negara tetangganya karena seruan mereka diabaikan oleh mereka. Menurut Koni, apa yang dilakukan oleh Putin menginvasi Ukraina sudah tepat sebagai bentuk peringatan untuk tidak menyepelekan Rusia sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia untuk saat ini. Sederhananya, Vladimir Putin ingin memberikan pelajaran kepada Amerika Serikat dan NATO bahwa dunia ini tidak boleh dirans atau dikuasai oleh satu negara saja atau satu kelompok saja. Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka moncong-moncong senjata NATO sangat dekat mengarah ke wilayah Rusia. Inilah yang membuat Putin geram. Amerika Serikat juga sudah diperingatkan oleh Putin. Kata Putin, coba bayangkan jika Rusia masuk ke Meksiko yang berbatasan langsung dengan Amerika dan menaruh rudalnya di Kanada. Bagaimana perasaan Amerika? Inilah yang juga dirasakan oleh Rusia ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Tambahnya lagi, menurut Koni, Soekarno pun sama. Bahkan Soekarno secara lantang menyampaikan hal itu di sidang umum PBB, di mana Soekarno menentang adanya satu kekuatan tunggal di dunia. Saya benci imperialisme, saya menentang kolonialisme. Kami bertekad, bangsa kami dan dunia secara keseluruhan tidak boleh menjadi permainan oleh satu bangsa kecil di dunia saja, ujar Soekarno di sidang umum PBB 30 September 1960. Imperialism is not yet dead. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. It is dying. Yes, the tide of history is washing over its battlements and undermining its foundations. Yes, the victory of independence and nationalism is certain. Still, and mark my words well, the dying imperialism is dangerous as the wounded tiger in a tropical jungle. Pada tahun 1963, Insinyur Soekarno mewakili Indonesia mengadakan diplomasi mengenai masalah tersebut. Walaupun pertemuan tersebut mengecewakan pihak Indonesia, tetapi Indonesia harus menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Hal tersebut adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada 17 September 1963, terjadilah aksi demonstrasi yang dilakukan para demonstran warga Malaysia.
Mereka menyerbu kantor KBRI di Malaysia. Mereka menghina Indonesia, menginjak-injak lambang Garuda Pancasila, menginjak-injak bendera Indonesia. Hal yang dilakukan demonstran Malaysia tersebut menyulut emosi Soekarno. Kemudian ia menggencarkan atau melancarkan gerakan konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Operasi militer Indonesia ke wilayah Malaysia pun dilakukan, namun kerap menghadapi kegagalan. Indonesia pun mencoba taktik lain lewat sabotase dan pengeboman. Pengeboman kala itu dilakukan di gedung McDonald Singapura. Pada kala itu, Singapura adalah bagian dari Federasi Malaysia. Hingga pada tahun 1965, Singapura keluar dari Federasi Malaysia, yang berarti rencana Soekarno untuk menggagalkan pembentukan Malaysia mulai membuahkan hasil. Namun, Presiden Soekarno tetap tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk mengganyang Malaysia. Telah terjadi percobaan kudeta di Indonesia. Puncaknya ketika terjadi gerakan 30 September yang dilancarkan komunis meletus. Presiden yang baru, Soeharto memilih cara damai dan pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia resmi berdamai. Periode konfrontasi pun berakhir. Presiden Soekarno memang sangat tegas, lantang, dan menentang negara barat imperialis demi keamanan dan kepentingan negara. Bahkan Indonesia rela keluar dari PBB karena dirasa PBB tidak mampu memberikan solusi yang baik atas perang Indonesia dan Malaysia. Begitupun Vladimir Putin, karismanya saat ini begitu mirip dengan Soekarno dulu, begitu lantang melawan negara-negara barat. Akankah nasib Putin seperti dengan nasib Presiden kita Insinyur Soekarno? Bakal dikudeta dan turun tahta dari presiden? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Nantikan video-video berikutnya hanya di RBI TV. Be smart and be inspiring.